هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Inna hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kenikmatan iman dan Islam, memberikan kita kesehatan, keistiqomahan dalam menuntut ilmu akhirat. Salawat serta salam marilah kita curahkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada para tabi'inya, dan kepada umatnya hingga akhir zaman. Ya, bismillah. Langsung saja saya akan menjelaskan definisi aliran Khawarij. Secara etimologi, istilah Khawarij berasal dari bahasa Arab yakni kharaja, yang artinya keluar, muncul atau memberontak. Dengan merujuk pada makna etimologi ini, Khawarij dapat diartikan sebagai setiap muslim yang ingin meninggalkan kesatuan umat Islam. Dalam terminologi ilmu kalam, Khawarij mengacu pada sebuah sekte atau kelompok yang merupakan pengikut Ali bin Abi Thalib, namun keluar dari barisan karena ketidaksetujuan terhadap keputusan Ali menerima arbitrase atau tahkim dalam pertempuran pada Perang Siffin pada tahun 37 Hijriah atau 657 Masehi. Terkait perselisihan mengenai kepemimpinan khalifah, Harun Nasution menjelaskan bahwa istilah Khawarij diperoleh dari kata kharaja yang berarti keluar, dan nama ini diberikan kepada kelompok tersebut karena mereka meninggalkan barisan yang dipimpin oleh Ali bin Abi Thalib. Macam-macam pemikiran aliran Khawarij. Yang pertama ada takfirisme. Ciri utama kelompok Khawarij adalah kecenderungan mereka dalam memberikan tuduhan pengkafiran terhadap penguasa atau pemimpin yang dianggap berdosa karena tidak mengikuti hukum Allah versi mereka dengan ketat. Golongan ini meyakini bahwa kepemimpinan harus dilakukan dengan keputusan dan menetapkan hukum syariah. Semua orang yang tidak sepenuhnya setuju atau tidak tunduk pada pemimpin mereka dianggap kafir. Bahkan muslim sekalipun tak segan mereka dikeluarkan dari Islam. Yang kedua ada al-aqad al-qadim, dimaknai sebagai ikatan perjanjian dengan penguasa atau kelompok lain yang tidak sepenuhnya setuju dengan ajaran mereka menjadi batal dan tidak berlaku. Mereka percaya bahwa pemimpin yang tidak mengikuti ajaran Khawarij kehilangan haknya untuk berkuasa. Dan para penganut Khawarij dianggap memiliki kewajiban untuk melawan dan menggulingkan penguasa tersebut. Yang ketiga, tahkim. Merupakan doktrin utama bagi kelompok Khawarij yang meyakini bahwa Allah yang berhak untuk menghakimi dan menetapkan hukum, bukan manusia atau lembaga hukum. Kedaulatan Tuhan. Karena itu,
Mereka menolak segala bentuk hukum sekuler atau sistem hukum yang tidak berasal dari ajaran mereka dan mengganti dengan hukum syariah versi mereka sendiri. Yang keempat, ada jihad. Bagi Khawarij, menegakkan kebenaran dan membela syariat Islam harus dilakukan dengan cara apapun, termasuk perang. Mereka cenderung menghalalkan kekerasan dan aksi-aksi terorisme sebagai cara untuk mencapai tujuan mereka yang dianggap sebagai membela Islam dan Tuhan, termasuk melakukan serangkaian serangan terhadap warga sipil dan pemimpin yang mereka anggap musuh karena dinilai tidak taat pada peraturan Islam. Yang kelima, ada al-hakimiyah. Satu di antara karakter ajaran Khawarij adalah meyakini bahwa hanya Allah yang berhak menjadi penguasa mutlak, termasuk kekuasaan dalam politik profan yang menjadi keniscayaan mereka. Dalam pandangan Khawarij, tunduk pada penguasa manusia adalah bentuk penyembahan kepada selain Allah atau musyrik, dan merupakan bentuk pengkhianatan terhadap prinsip-prinsip teologis. Selanjutnya ada sejarah singkat munculnya aliran Khawarij. Jadi, para pakar sejarah berbeda argumen mengenai awal kemunculan kelompok Khawarij ini. Yang pertama, ada yang mengatakan bahwa Khawarij itu muncul di masa Nabi, yaitu ketika ada seorang bernama Zulkhuwaisirot At-Tamimi yang menentang dan mengomentari pembagian ghanimah yang dilakukan oleh Nabi dengan mengatakan bahwa beliau tidak adil. Perbuatan Zulkhuwaisirah ini tidak bisa disebut sebagai kelompok Khawarij karena dilakukan sendirian. Namun, hal ini bisa dikatakan bahwa bibit-bibit ataupun benih Khawarij telah ada pada masa Rasulullah SAW. Ini pendapat Ibnu Hazm dan Ibnu Zawji serta yang lainnya. Namun pendapat yang paling kuat adalah kelompok Khawarij muncul ketika ada sekelompok orang yang keluar dari peristiwa tahkim antara Ali bin Abi Thalib dengan Muawiyah bin Abu Sufyan. Ya, masih sejarah singkat aliran Khawarij. Singkatnya dikisahkan bahwa munculnya kelompok Khawarij yaitu setelah peristiwa tahkim, sebagai peristiwa yang bertujuan untuk menyelesaikan peperangan antara Ali bin Abi Thalib dengan Muawiyah. Peperangan terjadi dikarenakan Muawiyah menolak kepemimpinan Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah. Dikarenakan Ali bin Abi Thalib telah memindahkan ibu kotanya ke Al-Kufah, maka setelah itu Muawiyah mengumpulkan pasukannya untuk menghadapi kekuatan Ali bin Abi Thalib dan terjadilah peperangan pada tahun 37 Hijriah 658 Masehi yang disebut dengan Perang Siffin. Dalam puncak peperangan inilah pihak Muawiyah terdesak oleh pasukan Ali, sehingga pihak Muawiyah untuk bertahkim. Kemudian Ali mendapat desakan dari pimpinan-pimpinan pasukannya untuk menerima ajakan dari Muawiyah, dan Ali pun mengabulkannya. Namun sebagian di antara pasukan Ali terdapat pihak yang tidak menginginkan ajakan tahkim itu, karena mereka beranggapan bahwa orang yang mau berdamai ketika peperangan adalah orang yang ragu akan pendiriannya dalam kebenaran yang diyakininya. Pada akhirnya, orang-orang ini membenci Ali karena dianggap lemah untuk kebenaran. Sebagaimana mereka juga membenci Muawiyah karena ia melawan dan memberontak khalifah yang sah. Orang-orang inilah yang disebut dengan Khawarij, kaum yang keluar dan memisahkan diri dari Ali bin Abi Thalib. Di dalam aliran Khawarij ada beberapa sekte-sekte dan tokoh-tokoh aliran Khawarij. Yang pertama ada Al-Muhakimah. Sekte Al-Muhakimah adalah generasi pertama dari pengikut Ali dalam perang Siffin.
Kemudian keluar dari barisan Ali dan berkumpul di Harurah dekat Hufah untuk melakukan strategi dan pengumpulan kekuatan guna melakukan pemberontakan kepada Ali. Dalam sekte ini menganut ajaran bahwa semua orang yang melakukan dosa besar adalah kafir. Sedangkan yang dimaksud dosa besar menurut mereka adalah berzina, membunuh tanpa sebab, dan lain sebagainya. Yang kedua ada Al-Zariqah. Sekte ini dinamakan Al-Zariqah karena mengambil nama pendirinya yaitu Nafi ibn al-Azraq, putra bekas budak Yunani. Sekte ini dikenal paling ekstrim dan radikal karena Al-Zariqah memvonis setiap muslim yang tidak bersedia memihak atau bekerja sama dengan mereka harus keluar dari Islam, dan dipergunakannya istilah musyrik bagi orang yang melakukan dosa besar. Selanjutnya ada Al-Najdah. Nama sekte ini berasal dari nama pemimpinnya yaitu Najdah bin Amir Al-Hanafi. Mereka memiliki doktrin bahwa orang Islam yang tidak sepemahaman dengannya akan masuk neraka dan kekal di dalamnya. Adapun golongan mereka yang melakukan dosa besar akan diazab, tetapi bukan di neraka, dan akhirnya juga masuk surga. Mereka juga membolehkan taqiyah, yaitu menyembunyikan identitas sesungguhnya untuk keamanan diri. Dan selanjutnya ada Al-Jaridah. Sekte ini dipimpin oleh Abdul Karim Ibnu Arjad. Mereka memiliki doktrin bahwa anak kecil tidak berdosa, berbeda dengan orang tuanya yang musyrik selain golongan mereka. Harta rampasan perang adalah milik orang yang sudah mati terbunuh. Lebih ekstrim lagi, mereka tidak mengakui salah satu surat Al-Quran yaitu surat Yusuf. Astagfirullah. Karena hanya dalam surat ini ada kisah cinta yang mana tidak pantas Al-Quran sebagai kitab suci bercerita cinta atau asmara. Selanjutnya ada sekte Al-Ibadiyah, yaitu sekte ini merupakan golongan yang paling moderat dari sekte lainnya. Didirikan Abdullah ibnu Ibad pada tahun 686 Masehi, sekte ini hingga sekarang masih ada di wilayah Afrika Utara, Zanzibar, dan Oman. Ibadiyah adalah pengikut Abdullah ibnu Ibad yang memberontak terhadap Khalifah Marwan ibnu Muhammad, pemimpin kelompok. Ini mempunyai asal-usul yang berkaitan erat dengan Jazirah Arabia, terutama Hadramaut, Sahan, Mekah, dan Madinah. Dan adapun pengaruh Khawarij terhadap dinamika politik di Islam di awal perkembangan Islam, yaitu penolakan terhadap kekuasaan yang dianggap tidak sah. Salah satu ajaran utama Khawarij adalah bahwa pemimpin atau khalifah harus dipilih secara murni berdasarkan kesolehan dan keadilan. Mereka menolak legitimasi kekuatan Ba'il dari Ali, Mauson, Muawiyah setelah peristiwa Tahkim. Yang kedua ada radikalisme politik. Khawarij dikenal sebagai pandangan politik mereka yang sangat radikal. Mereka berpendapat bahwa siapapun yang tidak sepakat dengan mereka adalah kafir dan boleh dibunuh. La haula wala quwwata illa billah, udah terlaluan. Ini menciptakan pola di mana Khawarij menjadi ancaman serius bagi stabilitas politik di dunia Islam pada masa awal. Mereka sering melancarkan pemberontakan di berbagai wilayah dan gerakan mereka terus bertahan dalam berbagai bentuk selama beberapa abad. Selanjutnya ada pengaruh terhadap sistem kepemimpinan. Konsep Khawarij tentang pemilihan pemimpin berdasarkan kesolehan tanpa memandang garis keturunan atau suku menjadi tantangan bagi sistem pemerintahan Umayyah dan Abbasiyah. Yang lebih mengutamakan kekuasaan keluarga menjadi tantangan bagi sistem pemerintahan Umayyah dan Abbasiyah. Yang lebih mengutamakan kekuasaan keluarga ataupun suku, walaupun gagasan mereka tidak menjadi arus utama. Ide bahwa kepemimpinan Islam harus didasarkan pada moralitas dan bukan kekuasaan politik semata.
Selanjutnya ada dampak jangka panjang aliran Khawarij. Pertama ada marginalisasi dan keberlanjutan. Meskipun mereka pada akhirnya termarginalisasi oleh mayoritas Muslim, baik Sunni maupun Syiah, Khawarij terus eksis dalam berbagai bentuk di dunia Islam. Kelompok ibadi di Oman misalnya, merupakan salah satu cabang moderat dari Khawarij yang bertahan, sehingga hari ini, meskipun mereka tidak lagi mempraktekkan ekstremisme yang dikenal dari Khawarij awal. Yang kedua ada inspirasi untuk kelompok radikal lainnya. Teologi Khawarij yang radikal menjadi inspirasi bagi beberapa gerakan Islam militan dan ekstremis di masa modern. Pertama dalam penggunaan takfir sebagai justifikasi untuk melakukan kekerasan terhadap umat muslim lainnya. Prinsip-prinsip takfir atau pengkafiran ini muncul kembali dalam beberapa kelompok Islam ekstrem yang menggunakan atas nama agama. Banyak ya. Zaman sekarang itu golongan-golongan atau keyakinan-keyakinan untuk mengkafirkan orang Islam sendiri di luar kelompok atau pemahaman mereka. Adapun kelebihan aliran Khawarij, yang pertama, komitmen pada prinsip keadilan dan kesolehan. Salah satu nilai utama yang dipegang Khawarij adalah bahwa seorang pemimpin harus adil dan soleh tanpa memandang status sosial, suku, keturunan. Itu kelebihannya. Yang kedua, ketekunan dalam beribadah. Para pengikut Khawarij dikenal sebagai orang yang sangat disiplin dan taat dalam menjalankan ibadah. Mereka menganggap penting dalam menjalankan ajaran agama dalam penuh kesungguhan, seperti sholat, puasa, zikir, sehingga sering dipandang sebagai kelompok yang sangat religius. Jadi kelompok ini tuh emang agak religius banget untuk masalah akhirat. Kelebihannya itu. Kesetaraan. Aliran ini mempromosikan kesetaraan di antara umat Islam. Mereka menolak hierarki yang didasarkan pada status sosial atau keturunan dan lebih menekankan pada nilai keimanan dan amal seseorang. Ini kesetaraan, kelebihannya juga. Ya, adapun kekurangan aliran Khawarij, pendekatan ekstrim. Salah satu kritik utama terhadap Khawarij adalah pendekatan mereka yang sangat ekstrim. Mereka mudah mengkafirkan orang-orang yang tidak sependapat dengan pandangan mereka, termasuk orang-orang muslim lainnya. Hal ini menciptakan konflik dan perpecahan di kalangan umat Islam. Yang kedua ada fanatisme yang berlebihan. Keyakinan mereka yang keras membuat mereka bersikap intoleran terhadap perbedaan pandangan. Mereka menganggap bahwa siapapun yang berbuat dosa besar telah keluar dari Islam. Padahal, dalam pandangan mayoritas ulama, dosa besar tidak otomatis membuat seseorang murtad. Yang ketiga, pemberontakan dan kekerasan. Dalam sejarah Khawarij, dikenal sering memberontak melawan pemerintah yang mereka anggap tidak sah. Mereka terlibat dalam beberapa insiden kekerasan dan pembunuhan, termasuk pembunuhan Khalifah Ali bin Abi Thalib. Pendekatan radikal ini membuat mereka dikucilkan oleh mayoritas muslim lainnya. Ya, adapun contoh nyata aliran Khawarij terhadap ajaran agama Islam yang masih ada saat ini. Yang pertama ada kelompok ekstremis dan teroris. Beberapa kelompok teroris seperti ISIS, Negara Islam Irak dan Suriah, dan Al-Qaeda telah mengambil inspirasi dari pemikiran Khawarij. Mereka menerapkan interpretasi yang sangat ketat terhadap ajaran agama Islam dan mengajarkan bahwa orang-orang yang tidak sejalan dengan ideologi mereka adalah kafir. Contohnya ISIS. Dalam propaganda dan pendidikan mereka yang mengedepankan doktrin takfir, mengkafirkan orang-orang yang tidak setuju dengan mereka, termasuk muslim dari aliran Sunni, Syiah ataupun Syiah yang berbeda.
Mereka mendidik pengikutnya untuk menggunakan kekerasan dan mencapai tujuan ideologi mereka. Mirip dengan praktik Khawarij yang menentang pemimpin muslim yang dianggap zolim. Yang kedua, ada gerakan Salafi Jihadis. Gerakan Salafi Jihadis ini yang mengandung paham jihadisme yang menunjukkan pengaruh Khawarij, terutama dalam hal pengajaran yang menekankan pada penafsiran tekstual dan literal terhadap Al-Quran dan hadis. Contohnya, beberapa kelompok Salafi Jihadis mengajarkan pentingnya berjihad melawan pemerintah yang mereka anggap tidak sesuai dengan syariat Islam. Dalam pendidikan mereka terhadap penekanan yang kuat pada doktrin tafkir dan perlunya melawan kekuasaan yang dianggap tidak sah. Gerakan ini muncul dan berkembang di berbagai wilayah, terutama Timur Tengah, Afrika Utara, Pakistan, dan Asia Selatan. Yang ketiga, pendidikan radikal di media sosial. Media sosial menjadi platform yang digunakan oleh beberapa kelompok untuk menyebarluaskan ideologi mereka. Banyak konten yang mengandung pemikiran ekstremis yang ekstrim yang berusaha menarik minat generasi muda. Contohnya, saluran YouTube, forum, platform media sosial lainnya yang sering digunakan untuk mendidik dan merekrut individu dengan ideologi yang mirip dengan Khawarij. Mereka mengajarkan bahwa hanya mereka yang memiliki pemahaman benar tentang Islam yang dapat dianggap Muslim, dan bahwa tindakan kekerasan terhadap yang dianggap kafir adalah sah. Yang keempat, ada kampanye anti-Syiah dan intoleransi antar umat. Beberapa kelompok yang mengklaim mengusung paham Khawarij adalah pendidikan agama Islam juga aktif dalam kampanye anti-Syiah, mengkafirkan pengikut Syiah dan menyebarkan ajaran yang intoleran terhadap mereka. Contohnya, di beberapa negara terhadap kelompok-kelompok yang mengikut Syiah. Terakhir saya akan menyimpulkan tentang aliran Khawarij. Jadi aliran Khawarij itu merupakan salah satu aliran yang muncul di awal perkembangan sejarah Islam, dipicu oleh peristiwa arbitrase dalam perang Siffin pada Khalifah Ali bin Abi Thalib. Sebagai kelompok yang menolak putusan arbitrase, Khawarij berkembang dengan keyakinan bahwa iman dan perbuatan tidak bisa dipisahkan. Mereka memiliki pandangan yang sangat keras terhadap dosa besar. Jadi, pandangan terhadap dosa besar itu sangat keras. Bahkan mereka beranggapan bahwa pelaku dosa besar adalah kafir, gitu kan. Terus mengkafirkan siapapun yang mereka anggap menyimpang dari ajaran Islam, termasuk para pemimpin Muslim. Terus pemikiran Khawarij yang ekstrim, terutama doktrin tafkir, mengkafirkan, penolakan terhadap ijtihad, dan sikap fanatik dalam menafsirkan teks agama secara literal, menjadi ciri khas aliran ini. Dalam konteks pendidikan agama Islam, pengaruh Khawarij tampak pada adanya beberapa kelompok yang mengajarkan intoleransi dan radikalisme. Jadi pada zaman sekarang itu, Khawarij itu tidak terang-terangan bahwa mereka itu mempunyai aliran Khawarij, tapi pemikiran-pemikiran mereka itu mengandung beberapa pemahaman-pemahaman Khawarij, seperti yang tadi saya jelaskan kan, mengkafirkan sesama Islam, sesama Muslim, mereka mengkafirkan. Bahkan yang lebih parah lagi, mereka sampai menghalalkan darah orang-orang yang Muslim sendiri gitu, karena mereka beranggapan orang-orang yang tidak sesuai dengan keyakinan mereka atau pemahaman mereka dianggap kafir dan darahnya halal untuk dibunuh. Astagfirullahaladzim. Jadi teman-teman semua, kita bisa ambil ibroh dari sini, kita ambil pelajaran bahwa kita harus berhati-hati terhadap pemahaman-pemahaman atau pemikiran-pemikiran yang tidak sesuai dengan pemikiran ahli sunnah wal jamaah. Semoga pemaparan saya dan penjelasan saya bisa membantu teman-teman dalam meyakinkan atau menjadi tameng buat kita dalam mengambil suatu pemahaman.
Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.